Respons publik jika benar Jayden Osterwolde jadi gabung, antara harapan dan keraguan. Menunggu teman-teman, untuk 1 bulan ke depan, siapa nama yang dipersiapkan. Ya, karena saya pikir memang perlu. Saya ketika melawan Jepang kemarin selesai, saya sempat WA dengan beliau, mengucapkan bahwa tetap semangat, memberikan semangat kepada Pak Ketua, tetapi memang perlu harus diingat untuk penambahan ini kalau kita ingin berbicara lebih lanjut. Menginginkan mimpi itu kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, ada beberapa sektor yang perlu, terutama di lini serang dan lini tengah yang perlu kita lihat sana. Dan Pak Ketua tidak menjawab apapun, ya, Pak Ketua hanya membalas dengan tangan yang ucapan, jadi belum berani untuk bisa mengatakan, tapi tentu ada di kepala beliau untuk bisa mengisi dan beliau lebih tahu. Seperti biasa, setiap kali ada pemain baru yang dinaturalisasi, publik Indonesia punya 2 sisi, satu pihak sangat antusias, sementara yang lain penuh keraguan. Di media sosial, banyak yang menyambut positif. Komentar seperti, "Fix, tembok pertahanan kita bakal kuat," atau, "Jayden bisa jadi Marcelo-nya Indonesia," bertebaran. Fans Fenerbahce dari Indonesia bahkan ikut memantau laga-laga Jayden di Turki. Video highlights-nya langsung ramai ditonton di TikTok dan YouTube. Namun tentu, ada juga kritik yang muncul. Beberapa menilai bahwa naturalisasi semacam ini bisa menghambat pemain lokal yang sedang berkembang. Ada kekhawatiran bahwa PSSI akan terus mengandalkan pemain diaspora daripada membina talenta dari Liga 1 dan akademi lokal. Tapi publik juga harus realistis. Di level internasional, semua tim nasional besar juga melakukan hal serupa. Jepang punya pemain kelahiran Brasil, Maroko punya banyak pemain diaspora Eropa, dan bahkan Prancis, juara dunia, hampir separuh skuadnya adalah keturunan Afrika. Jadi kalau Indonesia mau naik kelas, strategi ini sah-sah saja. Yang penting, prosesnya jelas, pemainnya punya niat, dan kontribusinya nyata. Dan sejauh ini, Jayden menunjukkan bahwa dia bukan datang untuk jalan-jalan. Dia datang untuk bertarung. Dampak besar untuk timnas dan sepak bola Indonesia. Kedatangan Jayden Osterwolde jelas bukan berita kecil. Ini seperti kita beli pemain FIFA rating 77 untuk main di Liga rating 65. Bukan cuma soal statistik, tapi juga aura dan pengalaman yang dia bawa. Mari kita uraikan dampak besarnya dalam beberapa aspek. 1. Pertahanan yang lebih modern dan taktis. Timnas Indonesia selama ini punya masalah klasik di lini belakang, kurangnya koordinasi, sering kehilangan fokus, dan rentan saat ditekan. Datangnya Jayden bisa memberi solusi nyata. Dengan gaya main ala Eropa, dia membawa pendekatan bertahan yang lebih taktis, pressing yang terorganisir, kemampuan membaca alur bola, serta kemampuan recovery yang cepat. Dengan postur tinggi, kecepatan bagus, dan kemampuan memainkan bola dari belakang, Jayden bisa jadi kunci permainan transisi Indonesia, dari bertahan ke menyerang. Ini penting dalam sistem Sintayong yang mengandalkan serangan balik cepat. 2. Meningkatkan kualitas latihan dan persaingan internal. Banyak yang lupa, kehadiran pemain seperti Jayden gak cuma menambah opsi saat pertandingan, tapi juga saat latihan. Bayangkan pemain lokal seperti Pratama Arhan atau Edo Febriansyah harus bersaing langsung dengan pemain sekelas Jayden. Otomatis standar mereka naik. Latihan jadi lebih kompetitif. Pelatih punya lebih banyak pilihan taktik. Dan ini akan berimbas pada seluruh skuad, bukan cuma starting sih. 3. Efek domino ke pemain diaspora lain. Setiap kali ada satu pemain diaspora gabung timnas, efeknya menjalar. Mereka yang sebelumnya ragu-ragu akan mulai melirik. Bahkan, beberapa mungkin langsung menghubungi PSSI duluan. Dengan Jayden masuk, bukan tidak mungkin pemain diaspora lain seperti Kelvin Verdong, Miss Hilgers, atau kiper muda yang main di Eropa bakal tergoda. Ini membuka era baru, Indonesia jadi destinasi serius, bukan pilihan darurat. 4. Branding dan daya tarik global. Jayden main di Fenerbahce, klub besar yang basis fansnya internasional. Ketika pemain seperti dia mengenakan jersey merah putih, otomatis media luar mulai melirik. Nama Indonesia makin terdengar di kancah sepak bola dunia. Ini penting bukan cuma buat prestasi,
tapi juga untuk urusan sponsorship, kerja sama akademi, dan citra sepak bola nasional. Bayangkan sponsor global mulai melirik PSSI karena melihat wajah internasional di skuad timnas. Bukan mimpi. Jayden Osterwolde bukan solusi instan, tapi dia adalah simbol bahwa Indonesia berani bermimpi lebih besar. Dari negara yang dulu dianggap underdog Asia Tenggara, kini kita mulai dilirik sebagai kekuatan yang serius. Dan proses itu dimulai dari satu pemain yang memilih mengenakan jersey merah putih, meski lahir dan besar ribuan kilometer dari tanah air leluhurnya. Buat Jayden, ini bukan sekadar paspor baru. Ini tentang identitas, tentang warisan, dan tentang mengambil bagian dalam sejarah baru sepak bola Indonesia. Buat kita, para supporter, ini juga bukan sekadar selebrasi di media sosial.